Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sifau Taufikon. Perkenalkan, nama saya Tegar Mukti Setiawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salaman Al-Karisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Saputra. Kami dari kelompok 2 kelas 23I akan mempresentasikan tentang literasi digital di perguruan tinggi dalam era RI 4.0. Apa sih itu literasi? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Pengertian literasi digital menurut UNESCO. Pengertian literasi menurut UNESCO mengartikan bahwa literasi sebagai perangkat keterampilan, baik keterampilan kognitif, menulis, ataupun keterampilan membaca. Semua keterampilan tersebut dapat dikembangkan dan dibentuk lewat berbagai jalur, misalnya lewat penelitian, akademi, pengalaman, pendidikan, ataupun nilai-nilai budaya. Menurut UNESCO, konsep literasi digital itu sendiri sebagai upaya untuk memahami perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Dalam hal ini berupa literasi TIK yang mengarah fokus pada kemampuan teknis yang sifatnya untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Pendapat dari National Institute for Literacy juga berbeda lagi. Menurutnya, pengertian literasi itu sebagai bentuk kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah pada tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Jadi, tidak hanya sebatas sebagai kemampuan berbicara, menulis, dan membaca saja, tetapi juga di tingkat pekerjaan, masyarakat, dan keluarga pun juga termasuk di dalamnya. Seperti yang kita temukan bahwa literasi digital itu sendiri sebenarnya sehari-hari sudah bisa sering kita temukan. Dibandingkan bacaan, memang lebih banyak yang membaca dan menikmati literasi bacaan tersebut. Padahal dalam literasi digital tidak selalu diartikan bahwa kita sebagai penikmat, tetapi juga bisa sebagai pencipta atau penulisnya. Menurut Myers dan Fowler, ada prinsip dalam mengembangkan literasi digital secara berjenjang. Pertama, kompetensi digital yang menekankan pada keterampilan, pendekatan, perilaku, dan konsep. Selain itu, juga ada penggunaan literasi itu sendiri yang memfokuskan pada pengaplikasian kompetensi digital. Terakhir, adanya transformasi digital yang tentu saja membutuhkan yang namanya inovasi dan kreativitas sebagai unsur penting dalam digitalisasi. Skill literasi digital ada 8 macam, yaitu 1. Coding, 2. Collaboration, 3. Cloud software, 4. Word processing software, 5. Screencasting, 6. Personal archiving, 7. Informasi evaluasi, dan 8. Use of social media. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam skill literasi digital. 1. Coding. Coding adalah sebuah cara untuk memberikan perintah pada komputer, aplikasi, telepon, atau website untuk melakukan sesuatu. 2. Collaboration. Collaboration adalah bentuk kerjasama yang menggabungkan beberapa industri dan individu dengan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan bersama. 3. Cloud software. Cloud software adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. 4. Word processing software. Word processing software adalah suatu program pengolahan dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibandingkan dengan program teks yang sudah ada. 5. Screencasting. Screencasting adalah kemampuan merekam digital dari output layar komputer, juga dikenal sebagai tangkapan layar video atau video screen capture, dan rekaman layar atau screen recording, seringkali berisi narasi audio. 6. Personal archiving.
Personal archiving merupakan bagaimana setiap individu mengelola, menyimpan arsip digital yang memiliki agar dapat digunakan bukan hanya saat ini namun juga tetap berharga di masa yang akan datang. 7. Informasi evaluasi. Informasi evaluasi merupakan sesuatu keterampilan seseorang untuk mengetahui kapan suatu informasi itu dibutuhkan dan seperangkat keterampilan setiap individu memiliki untuk mencari informasi, menemukan informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi informasi. 8. Use of social media. Use of social media merupakan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Media meningkatkan pengalaman belajar. 1. Di urutan yang pertama, lecturing atau kuliah. Ini 5% bagian. 2. Reading atau membaca, yaitu 10%. 3. Audio visual 20%. 4. Demonstrasi 30%. Dan 5. Grup diskusi 50%. 6. Berlatih dengan melakukan sesuatu, yaitu 75%. 7. Mengajar orang lain 80%. Makna digital ekonomi ada 3, yaitu 1. Kegiatan, bentuk pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis melalui akses cepat internet dan jangkauan luas HTTPS. 2. Aktivitas, kendala geografis, platform, jaringan kerja, dan data digital. 3. Pilar, hardware, internet, e-business, dan e-commerce. Nah, bagaimanakah pembelajarannya? 1. Melalui ITC, entrepreneurship, dan e-commerce. Persepsi digital learning ada 2, yaitu 1. Pembelajaran yang menggunakan internet atau web based. 2. Pembelajaran yang menggunakan perlengkapan elektronik atau biasa disebut electronic based. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara mengenal pembelajaran digital di era baru. Industrialisasi digital sebagai berikut, yaitu ASIS, BASE, blend, hybrid, e-learning, m-learning, VR learning, dan yang terakhir AR learning. Kemudian ada 6 revolusi penting, antara lain yaitu 1. Perkembangan kurikulum, 2. Komputasi, 3. Internet, 4. Multimedia, 5. Biological networking, 6. Komunikasi pembelajaran. Dampak dunia digital dan revolusi industri. Pada era baru, industrialisasi digital mempunyai 2 dampak, yaitu dampak buruk berupa ancaman dan dampak baik berupa peluang. Untuk yang pertama adalah dampak buruk terlebih dahulu, yaitu ancaman sebagai berikut. 1. Secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. 2. Diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu peluang. 1. Era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan
net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Yang kedua, terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri: elektronik 15,8 miliar, logistik 9,9 miliar, dan otomotif 540 miliar dari tahun 2015 sampai 2025. Fungsi ICT dalam pembelajaran. 1. Sebagai sistem pembelajaran. Contoh e-learning, MOOCs, virtual learning, open distance learning. Yang kedua, sebagai media pembelajaran. Contoh multimedia presentasi, alat bantu, teaching aids, individual learning, simulator 2D, 3D, dan 4D, media, video animasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber belajar, contoh e-books, e-jurnal, ensiklopedia online, digital material, infografis digital, dan lain-lain. Untuk faktor pendukung terhadap inovasi pembelajaran berbasis ICT, antara lain: 1. Perkembangan teknologi informasi, komputer, internet, digital, dan mobile service. Contoh, smartphone, internet, high speed, multimedia tools, dan lain-lain. Yang kedua, framework pembelajaran abad 21. Contoh, digital literasi, collaboration, innovation, ICT skill, dan lain-lain. Dan yang ketiga, momentum generasi milenial, generasi digital native, dan alpha gen. Contoh, 18,4% pengguna internet usia 10-24 tahun, 29,2% usia 35-40 tahun. Dan yang keempat, dukungan dan kebijakan pemerintah integrasi ICT dalam pendidikan. Contoh, pendidikan jarak jauh dengan ICT, UNBK, CAT, PPDB online, Dapodik, dan lain-lain. Ini saya akan menjelaskan tentang tantangan terhadap inovasi pembelajaran. Yang ke satu, ketersediaan infrastruktur TIK atau ICT. Contoh, hardware, software, data center. 2. Adanya kebijakan dari pimpinan lembaga. Contoh, program ICT masuk ke dalam Renstra atau RKS. Yang ketiga, perlunya peningkatan kompetensi dosen muda. Contoh, workshop, training, IHT, seminar, magang, pakerti atau AA, dan lain-lain. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak tools yang relevan. Contoh, aplikasi pendukung akademik dan aplikasi pendukung pembelajaran. Orientasi pendidikan sesuai tatanan zaman. Perubahan pembelajaran. 1. Traditional learning. 2. Digital learning. Modus pembelajaran ICT. 1. Spekter. ICT dimunculkan sebagai MK tersendiri sebagai pengantar digital pembelajaran. Dosen harus mengajarkannya sendiri. 2. Integrated. ICT terintegrasi pada setiap MK. Dosen tidak perlu mengajari tersendiri MK yang berhubungan dengan pemanfaatan ICT. Cara menguasai ICT. 1. Mengikuti workshop dan pelatihan ICT. 2. Belajar mandiri melalui fasilitas internet. Dan yang ketiga, magang ICT pada lembaga.